benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik. Dua 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo, saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun, kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun. Saya melihat Jampitsus ini adalah orang baik ya. Kasus mega korupsi yang diduga menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah tidak hanya menjatuhkan marwah Jaksa Agung, tetapi juga menimbulkan keguncangan hukum yang menuai reaksi keras sejumlah tokoh dari berbagai kalangan. Mereka tidak hanya menyoroti kasus korupsinya, tetapi juga serius membicarakan proses penegakan hukumnya. Terutama setelah Polri resmi menyerahkan berkas perkara, barang bukti hingga tersangka Febri Adriansyah yang diduga terjerat dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke penyidikan ke Korps Adiaksa. Proses penyerahan barang bukti dan pelimpahan berkas perkara sempat menuai ketegangan saat ratusan awak media kesulitan mengakses salah satu tersangka yang diketahui bernama Don Rito dikeluarkan dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Geser. Jangan ditutup, Bang. Ya makanya geser lu, Pak. Bang, izin Bang dibuka, Bang. Izin, Bang. Dibuka yuk. Aman, Kak? Yuk, dah. Lu mundur, jangan maju. Udah, Bang. Rapi. Aduh, kaki gua keinjak. Aduh. Ini kali ini. Nah, ini. Tahanan ini. Duduk yuk, Bang. Bang, duduk, Bang. Abangku. Kalau ngalangin bilang. Weh lah. Slow-mo, Pak, slow-mo. Kita mau, Pak. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Nggak dikejar uangnya, Bang. Bentar, Bang, lihat bacaannya bentar, Bang. Bang, pelan-pelan. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Nah. Di depan nih, Pak. Pak, maaf, Pak. Nah. Bang, tulisannya ke depanin, Bang. Nah. Bang, stop. Oke. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan uang asing
juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan penyidik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersama juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung kepada kepentingan dari penyidik. Selepas dicopot dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah segera ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah dibenarkan oleh Hotman Paris Hutapea yang baru saja digandeng menjadi kuasa hukumnya. Hotman menyebut kliennya dicecar 18 pertanyaan dan semua tuduhan yang dialamatkan padanya ditolak alias tidak terbukti. Hotman yang mendampingi Febri pada saat dilakukan pemeriksaan juga mengungkap jika kliennya itu tidak dilakukan penahanan, berbeda dengan tersangka lainnya Don Rito yang harus mendekam dalam tahanan. Sebelumnya, santer dikabarkan jika Febri Adriansyah dikaitkan dengan 3 kasus korupsi, yakni Asabri, kasus Blackout Sumatera, dan kasus dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Menanggapi tudingan tersebut, Hotman membantahnya. Dalam penjelasannya, Hotman mengaku jika Febri hanya diperiksa terkait dugaan korupsi di PT Asabri. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan perdana terhadap Febri Adriansyah? Yang pertama, benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya. Tahan bang, tahan. Ada 2 tim kuasa hukum, nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Ya. Tahan bang. Hari ini sudah di BAP. Tadi dari jam berapa tadi? Dari jam 9 sampai baru selesai. Ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri, kasus kedua adalah kasus Blackout Sumatera, kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1, ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Rikno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menanggung. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Rikno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya. Jadi semua terbantahkan. Baru sehari dilakukan pemeriksaan, Hotman Paris yang baru saja ditunjuk menjadi kuasa, Febri Adriansyah memberi sinyal adanya dugaan kriminalisasi terhadap Febri. Dugaan itu makin kuat terutama saat penyidik dari Polri melakukan penggeledahan dengan memviralkan brankas yang bahkan belum dibuka. Cara penyidik Polri menangani Febri Adriansyah itulah yang dianggap Hotman bukan hanya berlebihan, tetapi juga terkesan dipaksakan.
Sampai-sampai salah satu orang terdekat Prabowo itu tidak menyampaikan ucapan apapun di hari-hari terakhirnya sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Jampitsus. Terseretnya Febri Adriansyah dalam kasus korupsi tidak mengagetkan, mengingat yang bersangkutan sudah lama dibidik Polri. Namun yang menarik, kasusnya kini justru ditangani Kejaksaan Agung. Dari situ banyak kalangan menilainya sebagai tindakan yang tak wajar. Ketidakwajaran juga diendus Hotman yang menuding penetapan tersangka pada Febri dianggap syarat dengan kejanggalan. Itu diungkap Hotman baru-baru ini usai mendampingi kliennya itu menjalani pemeriksaan perdana di Jaksaan Agung. Lantas apa saja kejanggalan dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri Adriansyah hingga membuat Hotman heran alangkah lain? 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa dipamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata nggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba, disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar asasi gue yang pegang gratis. Bahwa memakai alasan gantian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai ditetapkan sebagai tersangka maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Nah, dari segi korupsi pun tidak ada karena tidak ada satupun harta asabi yang dinikmati oleh Tankian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada asabri yang diambil oleh Tankian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tankian kasih ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tankian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja sebelum dibuka sudah diviralkan. Nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Empat dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Kalau pertanyaannya, kenapa si Tankian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda keanehan pertama, ya. Tidak, sampai sekarang belum, ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu, ya. Itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tankian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu, ya.
kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 dan diputus oleh pengadilan tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya, jadi belum ya. Okay. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Ditetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus korupsi menuai beragam komentar. Ada yang setuju, tidak sedikit pula yang mempertanyakannya. Salah satu dukungan datang dari praktisi hukum senior Farhad Abbas yang tidak mau menghakimi Febri Adriansyah terlalu dini. Menurut Farhad, Febri turut menyumbang pada negara melalui pengembalian uang negara hasil pemeriksaan kasus-kasus besar yang ditanganinya. Berangkat dari prestasinya itu, Farhad berharap Prabowo dapat mempertimbangkan dari aspek hukum terhadap Febri, yang menurutnya hanya menjadi korban dari pengusaha besar. Lantas, siapa sebenarnya yang dimaksud Farhad mengenai pengusaha besar di balik kasus korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah? Saya melihat Jampitsus ini adalah orang baik ya, dan dia adalah ujung tombak Pak Prabowo untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, kemudian sejak zaman Pak Jokowi dan zaman Pak Prabowo itu sudah terbukti ya beberapa kasus Asabri, Bestima, terus MBG dan beberapa kasus besar lainnya. Kemudian dia tersandung masalah ini. Kalau saya dengar dari pengacara Don Tito, katanya terhimpit katanya. Artinya dia merasa dikorbankan ada dua kekuatan besar. Sehingga dia menyebut pemilik uang adalah pengusaha besar. Silakan sebutnya. Agar disebut aja nama pengusaha besar siapa. Yang jelas berarti bukan uangnya Bang Febri kan. Nah, kemudian perlunya Bapak Presiden ya menjaga keselamatan ya, termasuk dengan kemarin menyiapkan tentara. Nah, ketika Bang Febri dianggap sini, dia harus mempertimbangkan berat ringannya. Kan kalau di surga itu kan berat ringan dosa pahala manusia itu kan ada. Nah, sekarang apakah Bang Febri ini memberi manfaat buat Indonesia, khususnya penegakan berapa triliun uang yang bisa dikembalikan kepada negara. Nah, kalau kita lihat beberapa perkara, ini agak sedikit unik. Perkara diantaranya mantan direktur kepala ketua KPK itu dia sampai sekarang belum P21. Demikian juga dengan mantan Pak Budi Gunawan dulu pernah mengajukan pra-peradilan ya. Jadi harus berpikir positif, tidak semua orang yang diduga itu bersalah gitu. Nah, jadi jangan kita menghukum atau a priori terhadap Febri. Saya berharap Bang Febri bisa melakukan upaya tegas. Kalau dia tidak bersalah, jangan tunggu pengadilan P21, pra-peradilan aja segera perkara ini. Sehingga negara sangat membutuhkan orang kayak beliau. Nah, kalau misalnya Don Tito, ya, bagi saya sudah kenal lama Don Tito, dan dia adalah pengusaha dengan segala persoalan zaman dulu. Saya dekat semua, bahkan
mereka tidak mau terlalu dekat dengan saya karena saya orang terkenal, katanya. Bahaya, bisa-bisa jadi perhatian publik. Tapi ternyata Don Rito orang yang diam, terkenalnya gara-gara nyimpan uang yang banyak ya. Dan saya rasa kalau Don Rito dihukum berat ya nggak masalah lah. Yang penting jangan Bang Febri, karena Bang Febri ini menurut saya masih dibutuhkan Indonesia untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Nah, kecuali kalau dia pungli atau ya kalau memang sumber uang dia main di saham, main di batu, tambang, tapi dilihat dulu ya, saya rasa nggak semudah juga beralibi. Tapi yang jelas katanya milik pengusaha besar. Siapa pengusaha besar itu? Jangan lihat dia sebagai jaksa lagi, dia sebagai terperiksa dan dia bisa melakukan upaya-upaya dengan pengacara-pengacara yang ditunjuk nanti. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.